Kali ini saya tertarik ingin membahas pernyataan dari Menteri Hukum kita, Menteri Hukum pada Kabinet Merah Putih, Bang Supratman Andi Aktas yang menyatakan bahwa persoalan RUU perampasan aset itu yang tersisa hanyalah persoalan politik. Saya coba baca berulang-ulang dari satu media online ke media online yang lain, dari satu media mainstream ke media mainstream yang lain. Ternyata secara substansi yang disebut dengan persoalan politik terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset itu adalah pertama, yaitu pemerintah akan mencoba untuk mendesak dan mengusulkan kepada DPR supaya rancangan undang-undang ini menjadi program prioritas yang kemudian akan dibahas oleh mereka. Idealnya memang di tahun ini, rancangan undang-undang yang terkait dengan perampasan aset ini sudah masuk di DPR dan diseriusi sebagai sebuah kebutuhan bagaimana persoalan korupsi itu salah satunya diupayakan dengan adanya undang-undang yang dinilai sebagai ikhtiar supaya para koruptor itu kapok dan tidak mengulang kejahatan mereka menggarong negara. Yang kedua yang disebut dengan persoalan politik itu adalah bagaimana pemerintah perlu berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen. Jadi kalau kita mau jujur sebenarnya kekuatan politik parlemen itu adalah kekuatan politik yang sebenarnya representasi dari kekuatan partai politik yang saya kira wajah kekuatan mereka saat ini adalah di Senayan. Dua hal ini yang saya kira menjadi penting untuk saya bahas karena kalau kita bicara tentang bagaimana kekuatan politik parlemen hari ini, saya kira itu semuanya sudah solid, semuanya sudah tegak lurus dan itu terbukti. Begitu banyak kebijakan-kebijakan politik pemerintah atau kebijakan apapun di negara kita, tak satu pun di antara partai politik itu yang kemudian beda satu sama yang lain, apalagi berseberangan, apalagi berkonfrontasi. Mari kita cek satu persatu. Ketika ada kenaikan PPN 12%, kita bisa cek di situ. Semua partai politik, semua kekuatan partai politik yang termanifestasi di parlemen melalui fraksi-fraksi, semuanya setuju. Sami'na wa ata'na. Ketika ada kebijakan yang terkait dengan program makan bergizi gratis pemerintah, sekalipun banyak kritik kanan kiri, kita tahu bahwa semua kekuatan parlemen itu tidak lurus dan menjadi bagian dari kekuatan yang solid yang tidak bisa dibantah satu sama yang lain. Ataupun misalnya ketika ada revisi undang-undang TNI, sekalipun begitu banyak demonstrasi, begitu banyak kritik kanan kiri, tapi pembahasan undang-undang itu terus jalan dan semua fraksi bekerja sama, sami'na wa ata'na. Beberapa waktu yang lalu, bahkan kalau kita mau agak sedikit flashback ke belakang, revisi yang terkait dengan undang-undang pilkada itu kan pembahasannya dalam hitungan jam. Disahkan sekalipun batal diparipurnakan karena begitu banyak protes dan resistensi yang terjadi di mana-mana. Tapi saya melihat ketika DPR itu punya kemauan, ada satu istilah yang sering diulangkan oleh kawan-kawan misalnya, sudah kun fayakun, merem aja selesai mestinya. Ataupun kalau kita juga agak sedikit mundur ke belakang, begitu banyak keputusan-keputusan politik yang dibuat antara kepentingan politik dan pemerintah, seperti misalnya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan pembahasannya singkat. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian persoalan RUU perampasan aset itu adalah persoalan mungkin bagi kawan-kawan yang ada di parlemen ataupun di tempat yang lain, itu bukan dianggap sebagai prioritas. Padahal kalau kita mau jujur, soal undang-undang perampasan aset itu adalah satu instrumen yang membuat para koruptor itu akan takut. Karena secara prinsip yang ditakuti oleh koruptor itu adalah kekayaan mereka itu diambil. Secara prinsip koruptor itu takut kalau dia dimiskinkan. Padahal kita dengar pernyataan Presiden Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu, Pak Prabowo Subianto, yang saya kira beliau itu berkomitmen dan setuju bahwa para koruptor yang mengambil uang negara itu dikembalikan dan kemudian diambil alih oleh negara. Ayah. Abang gini gini, abang gini deh, gini. Abang lulusan tahun berapa deh? Nggak usah bilang abang lulusan tahun berapa coba, pengen tahu. 83. Oke, berarti abang dokter Andes juga. Ya kok masih tanya sih? Lulusnya 83, tapi ininya masuknya tahun 78 berarti. Ya jangan nggak bakalan saya jelasin, nanti nyontek. Udah tua kali, lupa. Udah tua berarti dong bang. 83 lebih tua.
Berarti abang lebih tua dari Pak Jokowi dong. Ya, Jokowi teman main kelereng saya dulunya. Asal bunyi nih orang. Oke, Bang Doni, silakan Bang Doni. Apa yang mau disampaikan Bang Doni? Ya, Bang. Ya kayak gini guys, kalau orang yang ngawur-ngawur, silakan Bang Doni, apa yang mau disampaikan? Seringan Bang, biar ada ini gak terlalu serius, gak terlalu stres. Bebas aja, Ya. Bang ya. Ya silakan Bang Doni, apa yang mau disampaikan? Oke, Bang. Terlihat dari fenomena yang ada di TV di mana-mana di media, artinya ini kelompok rakyat ada yang terbelah, ada yang cakar mencakar dan sebagainya, Bang ya. Tapi Ada Bang, nggak cakar cakar nggak ada Bang, aman-aman negara Bang. Rakyat aman-aman aja, nggak ada yang cakar-cakaran Bang. Oh, ada Bang, banyak Bang. Abang aja Di nggak mana, lihat. di mana ada cakar-cakaran? Di Gara-gara tengah ijazah. jalan begal itu sebatu-batuan, Bang. Ya apa hubungannya dengan ijazah Bang? Nggak ada hubungannya Bang. Ini lagi bicara ijazahnya Pak Jokowi Bang. Oke, ijazah. Kalau ijazah itu Bang, ada data perlindungan pribadi lah mungkin namanya di kampus tuh kan. Jadi kalau saya mau minta datanya Jokowi untuk jadi bahan saya membandingkan palsu atau tidak, artinya saya minta ke lembaga itu kan yang ada di UGM. Boleh tidak saya minta data pribadi orang? Nggak boleh, karena saya tidak ada kepentingan di situ. Jadi orang yang bisa mengakses data pribadi orang lain itu saja harusnya kena pelanggaran. Sebelum tiba sampai di menerima ijazahnya ya, berupaya mengakses itu saja seharusnya sudah kena pelanggaran. Halo. Oke. Apalagi ini sekelas UGM ya. Jadi Selamat malam. kalaulah saya berupaya berniat ingin melaporkan Jokowi dengan membawa ijazah palsunya, artinya sumber ijazah saya ini dari mana saya dapatkan ijazah Jokowi itu? Itu pertama. Kedua, kalau katanya apa penulisannya Times Roman itu ya sudah jangan apa itu kan? Itu kan itu saja yang deliknya kan, yang membedakannya. Terbit tahun berapa ijazahnya? Tapi tetap pada intinya data pribadi orang kalau kita akses harusnya dipertanyakan untuk kepentingan apa. Kalau sudah saya dapatkan ternyata itu tidak ada dan tidak ada pun kata UGM, tetap kepentingannya apa, karena bukan atas nama saya yang minta. Apalagi si Rismon bermarga, Jokowi nggak ada marganya kan. Kalau dia bilang disuruh, nggak mungkin kan Bang. Nah harusnya Selamat malam. Malam. Bang. bagaimana Biar selesai dulu Bang Doni. saya melaporkan Jokowi itu misalnya Bang, ijazah palsu, data saja kurang, saya nggak dilengkapi dengan peluru yang lain untuk menyerang Jokowi gitu loh. Kalau memang saya ingin berniat menghantamnya begitu. Jadi pelurunya ada sama Jokowi, mungkin saja ijazahnya ada sama si Jokowi yang asli, sama saya yang palsu. Saya agak perang-perangan nih sama Jokowi, kan saya yang kalah. Hanya bisa menduga, kalau dugaan saya itu berdasarkan keterangan dari siapa? Keterangan saya. Kan keterangan UGM harusnya menunjukkan itu.
Kan UGM udah menjelaskan bang. Masalahnya di mana lagi? Ya, kata UGM kan nggak ada. Dia nggak hilang kata UGM. Nggak ada UGM bilang Ya hilang. itu diralat, tidak ada yang mengatakan hilang. Itu ada framing itu Nggak sudah ada pernyataan dari profesor dekan berapa itu lupa saya itu sudah ada di Google. Apa kata UGM bang? Bukan pernyataannya beliaunya dan dia tidak pernah mengatakan apa-apa. Lagian nggak mungkin juga mengatakan hilang karena yang pegang itu yang pemiliknya Pak Jokowi dalam hal ini. Ya udah. Hilang apa? Kalau Apa yang hilang? kalau lah bener bang, kalau lah kayak saya lah sarjana kan, saya minta itu ijazah saya. Setelah lulus semua SKS-nya, skripsi saya juga layak untuk ditaruh di perpustakaan. Semua fotokopi jelas, saya minta ijazah dikasih yang asli. Nah, kalau lah orang ingin mengakses ijazah saya di kampus, karena harusnya ada konfirmasi ke saya tuh pihak kampusnya. Ini ada data pribadi Anda untuk diminta sama orang. Diminta untuk apa? Nah, yang minta itu lembaga apa? Misalnya lembaga KPU. Keperluan apa KPU? Kan begitu saja cara berpikirnya. Nah, lantas kalau lah saya lah yang mengadukan Jokowi pakai ijazah palsu, saya bilang. Berarti yang saya pegang ini ijazah apa ini? Yang saya pegang sekarang nih. Saya megang ijazah yang saya pegang ini ke pengadilan lah, saya laporkan. Yang kertas yang saya bawa ini kan siapa yang bilang palsu? Lembaga apa? Mungkin lembaga yang bergerak di apa ya, di kertas atau tinta begitu. Setelah saya uji lab mungkin, ini Ya, ada keterangan dari fisiknya lab ya. ada keterangan dari lab itu mengatakan ini palsu. Lab itu yang mengatakan, bukan mulut saya yang mengatakan. Barulah keterangan lab itu saya bawa ke pengadilan. Kan begitu caranya supaya memenuhi alat bukti yang sah. Jadi tiba-tiba saja ini saya bawa ke pengadilan, saya bilang ini palsu. Saya kan namanya saya itu cari gara-gara itu. Oke, udah bang, cukup saya bikin. Oke, Bang. Ya, Bang Diesel silakan Bang Diesel. Oke bang, Silakan. yang jelas ya masalah ijazah Jokowi itu, ini kan orang bikin onar aja ini sebenarnya, bikin onar gitu. Yang mana pihak dari UGM telah jelas gitu kan mengklarifikasi bahwa Jokowi itu pernah kuliah di UGM dan lulus gitu. Seharusnya kan kalau yang bilang ijazah Jokowi itu palsu, itu kan seharusnya dari pihak UGM sendiri gitu, bukan dari siapa-siapa gitu. Ini kalau kita lihat ya dari beberapa tahun belakang ini kan tuh udah pernah diuji di pengadilan, terakhir di PT UN gitu kan. Itu kan pihak penggugat kalah gitu dan berakhir di penjara gitu kan. Nah, ini sekarang kan muncul lagi dari si Resmond ini yang mengatakan dari hurufnya gitu ya. Saya rasa ini orang, kalau saya lihat dari segi pembicaraannya, ini orang nggak aneh gitu. Artinya memang ini selalu menggiring opini bahwa intinya ya, bagaimana Jokowi itu bisa dipenjara gitu. Itu endingnya seperti itu nanti. Tapi saya yakin Jokowi itu punya ijazah asli gitu. Tapi memang kalau saya sependapat dengan Pak Jokowi ya, ketika pihak pengadilan meminta nanti untuk menunjukkan ijazahnya, saya yakin Jokowi itu akan menunjukkan ijazahnya gitu. Ini kan artinya kewenangan orang ini apa gitu, minta ijazah Jokowi gitu kan, kewenangannya apa gitu? Nggak ada kewenangan kecuali dia penegak hukum gitu kan, berkaitan dengan penyelidikan kasus ijazah palsu gitu, baru bisa gitu.